Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam sesi membahas makna riba. Istilah riba sudah sering kita dengar dan juga sudah sering dibahas di berbagai media ataupun kegiatan, baik itu pengajian, media sosial, majalah-majalah, televisi, dan yang lainnya. Namun sungguh demikian, banyak yang belum paham dengan benar makna riba dan sering terjadi juga kesalahpahaman memaknai riba. Nah, kita akan melihat ya dan kita akan mendiskusikan ya bagaimana kesalahpahaman itu ada dan apa dampak dari kesalahpahaman memaknai riba. Apa sih yang termasuk riba atau apa sih definisi riba? Nah, kita membahas dalam hal ini adalah yang ada di lembaga keuangan. Ada yang berpendapat bahwa riba itu adalah transaksi yang tidak saling ridho. Jadi kalau transaksi, misalnya kalau di lembaga keuangan ya, perguliran dana, lembaga keuangan dengan nasabahnya tidak saling ridho, itu riba. Sebaliknya, kalau lembaga keuangan dan nasabahnya saling ridho, maka itu bukan riba. Nah, pendapat inilah juga yang menyatakan bahwa apa yang terjadi di bank konvensional ataupun koperasi konvensional bukan riba. Kenapa? Karena antara lingkup adanya saling riba. Maaf, adanya saling ridho. Nah, karena berpendapat bahwa riba adalah tidak saling ridho, dan kalau saling ridho adalah bukan riba, maka banyak yang berpendapat bahwa di bank konvensional tidak terjadi riba. Yang kedua adalah mengambil keuntungan tidak sesuai perjanjian atau kesepakatan. Misalnya, diperjanjikan dalam suatu perguliran dana, ya simpan apa pinjam misalnya, disepakati keuntungannya adalah 1 juta. Nah, ternyata setelah waktu berjalan diminta atau ditagih sebesar 2 juta. Wah, ini tidak sesuai dengan perjanjian awal. Wah, ini riba dong. Apakah benar demikian? Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa riba itu adalah transaksi yang tidak ada atau tidak jelas perjanjiannya atau tidak ada kesepakatannya. Misalnya, disepakati bahwa oh maaf, itu yang tidak sesuai perjanjian ya. Nah, yang nomor 3 itu adalah contohnya begini. Kita sudah mencairkan uang nih, lembaga keuangan, tapi tidak jelas kapan pengembaliannya, bagaimana besarnya keuntungan yang boleh diambil oleh lembaga keuangan, atau berapa yang bisa ditagihkan keuntungan dan cicilannya, nggak jelas. Nah, ada yang menyatakan, wah, kalau nggak jelas begitu, itu namanya riba. Benarkah begitu? Baik ya, transaksi yang tidak saling ridho, mengambil keuntungan yang tidak sesuai perjanjian atau kesepakatan. Yang ketiga adalah transaksi yang tidak ada atau tidak jelas perjanjiannya atau tidak ada kesepakatannya. Ada juga yang berpendapat bahwa riba itu adalah segala pengambilan keuntungan oleh lembaga keuangan atau nasabah. Pokoknya, kalau perguliran dana, terus ada yang mengambil keuntungan, itu riba. Yang berpendapat demikian, diantaranya adalah menjadikan atau tidak mau menyimpan dananya di bank, bank syariah ataupun bank konvensional. Ya sama aja di bank syariah nabung, dapat juga ada kelebihannya, riba dong. Ah, bank syariah juga sama saja riba. Kenapa? Kalau kita pinjam, ya, nah istilah mereka pinjam, kita juga harus kasih kelebihan. Nah, padahal setiap pengambilan keuntungan, yaitu adalah riba. Apakah benar setiap pengambilan keuntungan oleh lembaga keuangan atau nasabah itu adalah riba? Kita lihat ya. Nomor 5, riba itu adalah mengambil keuntungan dari perguruan dana yang besar dan memberatkan nasabah. Nah, jadi kalau pengambilan keuntungannya besar, itu riba. Kalau pengambilan keuntungannya kecil, bukan riba. Nah, inilah juga yang
menjadikan alasan, ya sebagian orang, atau juga banyak orang, atau banyak pihak yang mengatakan, bank konvensional saat ini tidak riba. Kenapa? Keuntungannya kecil kok. Gitu ya. Atau juga ada konvensi syariah, koperasi konvensional yang berpendapat tidak riba. Kenapa? Karena panggilan kunjungan kecil, bahkan melakukan pemberdayaan lagi. Ya. Udah ngambil kunjungan kecil, mereka membantu memasarkan, melakukan pelatihan dan sebagainya. Jadi sangat menguntungkan bagi anggota ataupun nasabahnya. Keuntungan yang diambil koperasi pun kecil. Nah, atas dasar itulah mereka berpendapat bahwa yang mereka lakukan adalah tidak riba. Tapi benarkah demikian? Nah, nomor ke-6, besarnya keuntungan diketahui sejak awal. Nominalnya tidak tergantung hasil usaha nasabah. Nah, jadi riba itu adalah ketika ada perguliran dana, ya, pinjam meminjam. Nah, orang yang ngambil pembiayaan ataupun pinjaman sudah diketahui nih bahwa nanti angsurannya sekian, pengambilan keuntungannya juga sekian. Mau untung atau rugi nasabah atau anggotanya, ya harus dibayar dengan nominal tersebut yang angkanya sudah diketahui di awal. Nah, kalau seperti itu, itu riba. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Yang ketujuh, riba itu adalah ada denda kalau telat bayar. Nah, sehingga ada semboyan ya. Ini adalah sesuatu syariah karena tidak ada denda. Memang ada tambahannya lain, tidak boleh sebagainya. Tapi kita fokus ke yang ini bahwa apakah betul definisi riba itu adalah adanya denda kalau telat bayar. Nomor 8, riba itu adalah keuntungan yang diambil dari perguliran dana selain profit sharing. Ya. Jadi pembagian keuntungan bersih. Nah, ada juga revenue sharing. Revenue sharing itu adalah pengambilan keuntungan kotor. Jadi, mau apapun istilahnya, menjual beli kayak semuanya atau apapun, selama itu bukan bagi hasil, riba. Jadi, apapun pengambilan keuntungan kalau bukan bagi hasil, ya, dan itu adalah dari keuntungan bersih, itu adalah riba. Bahkan kalaupun juga bagi hasil tapi dengan kotor, itu tetap riba. Karena berpendapat bahwa kalau dari keuntungan kotor, pemodal, yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan, akan selalu untung dan tidak tergantung dengan kondisi rugi ataupun permasalahan usaha nasabahnya. Benarkah demikian? Nomor 9, riba itu adalah harga tangguh lebih mahal dibandingkan harga kontan. Jadi, kalau bayar sekarang, dilunasi nih, misalnya motor, 25 juta. Tapi kalau bayarnya nanti, entah itu diangsur ataupun dibayar sekaligus, harganya adalah 30 juta. Nah, model seperti itu yang berbeda antara harga tangguh dengan harga kontan, itu adalah riba. Namun, benarkah definisi riba itu adalah seperti itu? Benar nggak ya? Coba deh, lihat lagi, benar nggak? Dari nomor 1, nomor 9, umumnya, ya mungkin nggak semuanya ya, ketika tren riba ya, kira-kira beginilah. Ini yang coba saya itu. Tapi betul nggak sih definisi riba itu adalah seperti ini? Nah, ya boleh ada jawaban ya. Ya, ternyata dari 1 sampai 9 bukan merupakan definisi riba. Ini salah. Jadi kalau ada yang berpendapat definisi riba itu adalah seperti dari definisi nomor 1 sampai dengan 9, itu adalah keliru. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya. Nah, jadi yang tadi dari 1 sampai 9 itu bukan atau belum tentu riba. Baik, kita mulai. Nomor 1 sampai nomor 3 memang merupakan transaksi yang salah, keliru ya, atau bahkan berdosa ya. Maaf, nomor 1 sampai nomor 4. 1 sampai nomor 4 adalah transaksi yang salah, keliru dan harus dihindari ya. Pertama adalah transaksi yang tidak saling ridho.
transaksi yang tidak saling ridho itu salah, tidak boleh dilakukan, haram. Tetapi definisinya bukan riba. Definisinya adalah terjadi penzaliman. Jadi terjadi ada transaksi di mana satu pihak atau dua pihak tidak ridho. Itu berarti ya memang itu salah. Tapi definisinya itu adalah bukan riba. Termasuk juga ketika transaksinya memberatkan salah satu pihak, yaitu juga terjadi penzaliman. Tetapi bukan riba. Definisinya bukan riba. Ada definisi lain. Ya. Mengambil keuntungan yang tidak sesuai perjanjian atau kesepakatan. Nah, banyak ya. Ya, ini pelanggaran tapi bukan riba. Nah, mohon maaf tadi belum ini kan ya. Ini adalah zalim. Nah, mengambil keuntungan tidak sesuai perjanjian, kesepakatan bisa berarti curang, penipuan atau bahkan juga mungkin mencuri. Ya. Jadi misalnya telah terjadi akad ya. Ya, suatu pembiayaan misalnya, ya. Nah, disepakati keuntungan yang diambil adalah 1 juta, ternyata di kemudian hari itu menjadi 2 juta. Nah, itu kan berarti terjadi pelanggaran ya, ya. Kesepakatan, terjadi kecurangan, penipuan, ya. Dan pengambilan haknya itu ya bisa jadi kategorikan kalau tidak diketahui diam-diam ya berarti pengambilannya adalah penggelapan atau pencurian ya atau juga korupsi. Tetapi itu bukan riba ya. Itu adalah keliru, salah, tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi definisinya bukan riba. Harus dihindari memang, tapi itu bukan riba. Nah, nomor 4, transaksi yang tidak ada atau tidak jelas perjanjiannya atau tidak ada kesepakatannya. Kita melakukan suatu transaksi perguliran dana, tapi nggak jelas nih kapan pengembaliannya, ya. Kemudian berapa yang harus dikembalikan, ada keuntungan atau tidak, dan hal-hal lainnya. Nah, kondisi yang tidak jelas itu definisinya adalah gharar, bukan riba. Nah, jadi nggak benar kalau harus jelas dong kesepakatannya biar tidak riba. Nah, itu kalimat yang keliru. Yang tepat adalah harus jelas dong transaksinya agar terhindari dari gharar. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 harus dihindari, keliru dan salah, tetapi bukan merupakan definisi dari riba. Ada definisi lain yang lebih tepat, yaitu zolim, curang, penipuan, gharar ataupun yang lainnya. Ya, baik. Nah, jadi kita sudah membenahi satu keliruan, ya. Tidak setiap hal yang keliru atau yang haram dari transaksi keuangan atau transaksi lembaga keuangan atau transaksi bisnis itu adalah riba. Banyak definisi lain yang merupakan pelanggaran syariah selain riba. Ya. Nah, norma riba bagaimana? Pengambilan keuntungan dari perguliran dana. Apakah kalau kita menggulirkan dana itu otomatis akan riba? Gitu ya. Nah, yang di arsir kuning ini bisa riba atau bisa juga terlarang ya. Artinya mungkin bukan riba tapi juga terlarang, tapi juga bisa juga tidak. Artinya tidak riba, tidak juga haram, bisa jadi sesuai syariah. Nah, pengambilan keuntungan ada yang sesuai syariah, ada yang tidak sesuai syariah. Ya. Nah, kalau yang tidak sesuai syariah, contohnya adalah karena tidak saling ridho, karena menzolimi, mengambil keuntungannya secara curang, atau karena ada gharar, seperti tadi disebutkan tidak jelas. Ya. Yang berikutnya juga adalah karena riba. Itu juga pengambilan keuntungan yang terlarang. Tetapi ada pengambilan keuntungan yang dibolehkan, yaitu dari jual beli, dari sewa menyewa, ya. Kemudian juga dari upah ya, kita bekerja dapat upah, kita kan dapat keuntungan, dapat pendapatan, itu juga boleh, ya. Nah, atau juga hal-hal jasa lainnya, artinya kita misalnya menulis sebuah tulisan dapat honor, nah itu juga adalah dibolehkan ya, artinya bukan dari tenaga tetapi dari
pikiran kita, dari kreativitas kita, ataupun juga dari yang lainnya ya. Misalnya karena jasa baik kita ya, menunjukkan rumah yang diperlukan oleh seseorang, atas jasa kita memberitahu, memberikan informasi tentang rumah yang bisa dibeli sesuai dengan kebutuhannya, kita dapat fee, itu pun juga keuntungan yang dibolehkan dalam syariah. Nah, jadi kalau mengatakan segala pengambilan keuntungan dari perguruan dana itu juga nah, bukankah ada dalil yang bukan ada suatu kaidah ya? Nah, karena ada yang mengatakan kalau ini hadisnya hadis lemah, tapi ada satu kaidah yang mengatakan setiap pengambilan atau setiap manfaat ya dari pinjaman itu adalah riba, ya, ya. Nah, maka itu pun bukan berarti setiap perguruan dana adalah riba, karena yang dilakukan oleh lembaga keuangan itu bisa didefinisikan secara itu ada dua. Yang pertama adalah pinjaman, yang kedua adalah pembiayaan. Nah, ini adalah bahasa Indonesia. Kita artikan juga dengan bahasa Indonesia ya. Eh, Pembiayaan itu berbeda dengan pinjaman. Nah, dalam konteks keuangan syariah, pinjaman itu adalah qard. Kalau qard, ya ngasih pinjam 1 juta, harus kembali 1 juta. Tidak boleh ada tambahan, baik tambahannya berupa uang ataupun yang lainnya. Jadi kalau kita meminjam uang, nah maka yang diberi pinjaman dia akan memberikan manfaat. Misalnya, saya sebagai kreditur, artinya yang memberikan pinjaman, minta dipijit misalnya. Atau juga saya berhak menyewa rumahnya dengan harga yang murah sekali di bawah harga pasar. Itu pun juga mengambil manfaat yang tidak dibolehkan. Itu juga yang menyatakan atau menjadi dasar kenapa kalau saya meminjam uang pada seseorang, kemudian yang bersangkutan menggadaikan sawahnya, saya tidak boleh ngambil hasil panennya karena itu juga mengambil manfaat dari kegiatan pinjaman. Nah, jadi pinjaman memang tidak boleh ada keuntungannya yang diambil oleh pemberi pinjaman. Kalau ada itu berarti haram. Kalau pembiayaan, apa sih yang namanya pembiayaan? Nah, OJK mendefinisikan, misalnya kalau kita bahasa Indonesia ya, pinjaman itu adalah penyediaan dana yang melibatkan pihak ketiga. Nah, contohnya adalah misalnya ada seseorang yang perlu motor. Nah, maka lembaga keuangan membeli motor. Nah, motornya dibeli oleh pihak lain. Nah, maka nasabah berhutang kepada lembaga keuangan. Ya. Ada yang perlu sewa rumah. Nah, maka lembaga keuangan menyewa rumah. Rumah tersebut disewa kembali oleh nasabah. Jadi ada pihak ketiga. Demikian juga kalau akarnya adalah bagi hasil, maka uangnya dikelola oleh nasabah, ya dibelikan bahan baku, dibelikan dan investasi misalnya untuk gerobak dan sebagainya, ada keuntungan. Nah, dari hasil penjualan bisnis itulah keuntungan diperoleh lembaga keuangan. Jadi ada bukan campur tangan ya, keterlibatan pihak ketiga. Itu adalah pembiayaan menurut definisi eh, bahasa Indonesia ya, yang dalamnya misalnya adalah OJK. Jadi perbedaan antara pinjaman dan pembiayaan salah satunya adalah adanya pihak ketiga. Nah, pembiayaan ada yang syariah, ada yang tidak syariah. Nah, nanti akan dijelaskan apa bedanya juga. Jadi artinya meskipun melibatkan pihak ketiga, ya sangat mungkin riba, sangat mungkin juga tidak sesuai syariah. Misalnya, ketika pembiayaannya melibatkan atau ada barang-barang yang haram, berarti juga tidak sesuai syariah. Mengandung kezaliman, mengandung curang, mengandung goror, jelas pembiayaannya juga adalah sesuai syariah. Ya. Kemudian juga, nah misalnya ada jual beli yang terlarang. Misalnya adalah dengan penimbunan, artinya barangnya ditimbun dulu biar harganya mahal. Nah, kemudian dijual dengan harga tinggi itu pun ya jual beli dan mungkin melibatkan pihak ketiga. Misalnya, tapi kalau itu terjadi hal seperti itu, asymmetric information ya, ihtikar ya dalam
istilah syariah itu pun juga adalah dilarang. Nah, jadi pengambilan keuntungan dari perguruan dana yaitu ada yang boleh, ada yang dilarang. Yang boleh adalah pembiayaan syariah. Besarnya keuntungan diketahui sejak awal, nominalnya tidak tergantung hasil usaha nasabah. Hasil usaha nasabah. Nah, dalam keuangan syariah, ya, itu ada beberapa kelompok transaksi. Ada yang kebajikan, ada yang kelompok pinjaman, yaitu tidak boleh mengambil keuntungan. Ada kelompok jual beli, ada kelompok ijarah. Ya. Nah, kelompok jual beli, maka dan juga kelompok ijarah, ada kelompok kerjasama bagi hasil. Nah, jadi ada 4 ya. Kelompok pinjaman, kelompok jual beli, kelompok ijarah, kelompok kerjasama bagi hasil. Nah, pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan, bagi hasil ya, kerjasama bagi hasil, muzharabah, musyarakah dan sebagainya tidak boleh mengambil keuntungan di awal. Jadi diketahui di awal ya berdasarkan tingkat keuntungannya fluktuatif itu akan kerjasama bagi hasil. Tetapi untuk akad yang masuk kelompok jual beli dan ijarah, keuntungannya sudah diketahui di awal. Misalnya, ada seseorang yang membutuhkan sepeda motor. Di dealer harganya adalah 25 juta. Nah, maka oleh lembaga keuangan syariah dibeli 25 juta, kemudian dijual kepada nasabahnya sebesar 30 juta. Jadi ada keuntungan 5 juta. Di awal transaksi sudah diketahui bahwa keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah adalah 5 juta. Kemudian motor itu digunakan untuk bisnis misalnya. Ya pokoknya nasabah itu berhutang 30 juta. Mau untung, mau rugi bisnisnya, hutangnya tetap adalah 30 juta. Ya, jadi diketahui dari awal dan tidak tergantung hasil usaha. Nah, berikutnya adalah ada denda jika telat bayar. Nah, ini juga bisa boleh, bisa juga terlarang. Nah, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menyatakan atau berfatwa, ada denda yang boleh, ada denda yang tidak boleh. Nah, minum dulu. Nah, denda yang tidak boleh adalah kepada nasabah ataupun anggota koperasi yang tidak mampu dan alasan ketidakmampuannya itu adalah karena ketidak membayarnya itu, tidak membayarnya itu digolongkan sebagai syariah. Mungkin karena sakit, usahanya bangkrut dan sebagainya. Tetapi ada kelompok yang dibolehkan dikenakan denda, yaitu nasabah atau anggota koperasi yang memiliki kemampuan bayar tetapi tidak memiliki kemauan bayar. Ketika ada orang yang mampu bayar tetapi tidak mau membayar, kemudian dibiarkan, dibolehkan begitu saja, ini berbahaya. Ini menghukum kepada orang yang rajin membayar, kepada orang yang bersusah payah, ya berjuang, bagaimana ini saya bisa membayar cicilan dan sebagainya. Sementara orang yang mampu, ternyata dia santai-santai aja, bahkan dia menghindari bayar. Itu tidak adil. Tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, tetapi denda tersebut haram diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan. Itu masuk ke dalam dana kebajikan, artinya sebagai infak yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi, bagian dari upaya pendidikan nasabah atau orang koperasi yang mampu, bahkan bisa jadi kaya, tapi malas atau double ya, tidak mau bayar, itu harus dididik. Nah, salah satu pendidikannya adalah dengan adanya denda. Dan denda tersebut bukan untuk keuntungan lembaga keuangan, tapi untuk kemaslahatan, yaitu ya kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa ya
Riba itu adalah ketika tidak profit sharing, ya. Nah, ya. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, eh, kita bahas lebih spesifik aja. Ada yang berpendapat kalau revenue sharing artinya bagi hasilnya dari pendapatan kotor itu adalah haram karena tidak adil. Yang baik itu adalah atau yang benar adalah dari keuntungan bersih. Nah, faktanya di dalam Hasanah Fikih Muamalah khusus lagi adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i malah menyatakan yang benar itu adalah justru revenue sharing. Kenapa begitu? Nah, jadi pada musyarakah atau pada muzharabah misalnya ya, masing-masing kita misalnya pada mudharabah, masing-masing memberikan modal, kemudian ada hasil penjualan, omset. Nah, maka Imam Syafi'i menyatakan hasil penjualan itu adalah milik bersama, ya. Jadi harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Jadi hasil penjualan, ya, atau hasil usaha dari suatu modal bersama dari musyarakah itu jangan dulu diambil oleh salah satu pihak, termasuk juga pengelola. Bagi dulu, nah baru diambil sesuai, ya, baru diambil. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat yang benar itu sesuai syariah, itu adalah revenue sharing. Nah, memang di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak dijelaskan secara spesifik apakah revenue sharing ataupun profit sharing. Nah, oleh karena itu ya, kita merujuk kepada pendapat para ulama. Nah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan boleh revenue sharing, boleh profit sharing. Nah, dan kemudian melanjutkan ya dari fatwa DSN MUI disarankan adalah revenue sharing. Nah, jadi lebih kuatnya adalah mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Ya. Dan di Indonesia kan mayoritas memang ya mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Nah, maka seharusnya ya kalau memang kita merujuk pada Imam Syafi'i ya revenue sharing. Ya. Kemudian ya ada juga yang mengatakan harga tangguh lebih mahal dibandingkan dengan harga kontan. Nah, tentang hal ini ada yang boleh, ada yang tidak. Ya. Nabi Muhammad SAW ya pernah juga melaksanakan hal ini. Nah, nanti akan di-share hadisnya ya, di mana beliau memerintahkan seorang sahabatnya membeli kendaraan untuk berperang, ya. Namun karena tidak ada uang tunai, maka pembayarannya ditangguhkan. Nah, harga yang disepakati ya untuk kendaraannya itu ya binatang ya binatang ya kendaraannya itu adalah 2 kali dari harga normal harga kontan saat ini. Nah, jadi ternyata bukan hanya boleh, kalau boleh kan berarti Rasulullah tidak pernah melarang ketika ada orang lain melakukan itu, bahkan Rasulullah sendiri melaksanakan itu. Nah, jadi harga tangguh lebih mahal dibanding harga kontan itu adalah boleh. Nah, akadnya adalah jual beli. Ya. Nah, dampak keliru dari memahami riba, jadi karena yang tadi berpendapat misalnya dari nomor 1 sampai 9 atau juga mungkin lebih dari itu, ada memberikan dampak ya. Bahwa riba adalah dosa besar, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak berkembang. Tapi karena memahami mana ribanya keliru, nah dampaknya juga adalah keliru ya. Nah, misalnya tadi ada yang berpendapat bahwa riba itu semua kelebihan. Nggak boleh lah lembaga keuangan itu ada kelebihan. Bagaimana kita membuat lembaga keuangan itu, pokoknya dari dana infak, kemudian setiap yang ngambil manfaat dari lembaga keuangan itu, nggak usah kasih kelebihan lah. Kasih kelebihan itu adalah riba. Nah, ada juga yang berpendapat harus profit sharing, nggak boleh revenue sharing, nggak boleh jual beli, nggak boleh, ya, pokoknya harus profit sharing. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa ya kalau nilainya diketahui di depan, kemudian juga tidak tetap apa, kemudian juga nominalnya tetap dalam artian tidak berubah, tidak fluktuatif sesuai dengan kondisi usaha, itu juga tetap riba. Nah, padahal nomor 3 ini adalah dalam syariat itu ada yang begitu yaitu kalau menggunakan akad kelompok jual beli dan kelompok ijarah. Nah, maka berpendapat bahwa lembaga keuangan syariah
ribawi. Nah, karena kurang atau terbatas memahami akad-akad syariah atau juga keliru memahami makna riba, nah banyak yang mengatakan, "Wah, lembaga keuangan syariah sama aja, riba juga kok. Kenapa riba?" Ya ngambil kelebihan. Kemudian juga review sharing. Terus saya pernah ngajukan pinjaman ke lembaga keuangan syariah, keuntungannya udah diketahui di depan. Dan ketika usaha saya sedang menurun, tetap juga angsurannya sekian, keuntungannya juga sekian. Wah, lembaga keuangan syariah sama saja. Nah, karena keliru memahami makna riba, dampaknya juga seperti itu. Nah, tidak bertransaksi dengan lembaga keuangan dan LKS. Pokoknya saya nggak mau nyimpen ataupun ngambil manfaat, ngambil keuntungan dari lembaga keuangan. Ada juga yang aneh, karena menganggap lembaga keuangan syariah itu riba, ya dia juga akhirnya bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional. Sama aja kan lembaga keuangan syariah, riba juga, sekalian aja dengan lembaga keuangan konvensional. Toh juga sama-sama riba, ngapain harus maksa-maksain bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa ya riba itu kelebihan yang besar. Kalau kelebihannya kecil, bukan riba. Nah, maka berpendapat lembaga keuangan tidak konvensional, lembaga keuangan konvensional tidak riba. Kenapa? Karena mengambil keuntungannya kecil. Nah, ada yang berpendapat bahwa riba itu adalah tidak saling ridho. Maka lembaga keuangan konvensional tidak riba. Kenapa? Karena di lembaga konvensional terjadi saling ridho. Buktinya apa? Akad kok. Itu kan buktinya saling riba, saling ridho ya. Transparan, saling menguntungkan. Banyak kok bisnisnya yang berkembang dengan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan konvensional. Jadi nggak riba itu. Nah, keliru memahami makna riba itulah yang menjadikan pendapat bahwa lembaga keuangan konvensional tidak riba. Nah, akhirnya ya bertransaksi kembali dengan lembaga keuangan konvensional. Nah, jadi kampanye, pengajian-pengajian, penyebarluasan pemahaman bahwa riba itu adalah dosa besar, bagus. Tetapi harus ditindaklanjuti, harus dilanjutkan, harus didalami dengan pemahaman makna riba yang benar. Makna riba yang lebih praktis, yang memang bisa lebih dipahami dengan mudah. Dan ya sesuai dengan kondisi real di lapangan, transaksi yang ada. Seperti apa riba itu. Nah, jadi banyak pengajian itu umumnya ya, nggak semuanya sih, terbatas pada menyampaikan bahwa dosa riba itu adalah besar. Dosa riba itu berperang dengan Allah. Dosa riba itu besar dibandingkan dengan berzina dengan ibu kandung dan sebagainya. Nah, tapi apa sih riba itu? Bagaimana wujudnya dalam real transaksi dengan lembaga keuangan? Nah, itu yang uh, sedikit sekali dibahas dalam pengajian-pengajian. Ya. Nah, jadi memahami dosa-dosa, tapi ya ujung-ujungnya tetap juga bertransaksi dengan lembaga konvensional akhirnya. Nah, padahal adanya lembaga keuangan syariah itu adalah untuk menghindari riba dan untuk bagaimana kita bertransaksi sesuai dengan syariah. Nah, arti secara harfiah riba itu adalah tambahan atau aziyadah. Tetapi apakah setiap tambahan ada riba? Tentu tidak ya. Nah, tambahan ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Nah, riba menurut definisi, nah misalnya menurut MUI adalah bila iwan. Jadi ziyadah bila iwan. Tambahan yang tanpa iwan. Nah, jangan dijelaskan iwan itu apa ya. Kemudian Bahruddin Al-Aini mengatakan bahwa riba itu adalah penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Ini saya ambil yang terkait dengan lembaga keuangan ya, yang terkait dengan riba buyuk, riba yang jual beli atau riba pertukaran barang itu nggak saya masukkan. Tapi ini definisi yang terkait dengan simpan pinjam atau pembiayaan. Nah, tambahan yang disyaratkan dengan transaksi bisnis tanpa adanya iwad atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut itu Imam Sarakhsi. Nah, oleh karena itu riba tidak terkait dengan besar kecilnya pengambilan keuntungan. Ya. Nah, berlipat ganda. Nah,
memang salah satu ciri riba, tetapi bukan dasar ataupun ilat. Nah, kalau dalam istilah fikihnya ya, menjadikan riba. Jadi artinya kalau berlipat ganda riba, kalau tidak berlipat ganda bukan riba. Ya. Kemudian Islam juga tidak membedakan interest dan usuri. Nah, jadi interest itu adalah jasa ataupun bunga. Usuri diterjemahkan sebagai riba. Ini dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, padahal dalam Islam ya sama saja. Nah, pembedaan interest dan usuri itu adalah pengaruh dari Barat ya. Jadi di Eropa itu memang dibedakan, bahkan ditetapkan oleh raja bahwa yang terlarang itu adalah usuri, interest boleh. Nah, ketika Belanda menjajah Indonesia, pola pikir itu terbawa juga. Nah, perlahan-lahan masyarakat dipengaruhi, akhirnya tertanam di masyarakat bahwa riba itu adalah kalau besar, kalau kecil bukan riba. Toh lembaga keuangan kan juga butuh untuk tenaga kerja, untuk biaya operasional dan sebagainya. Wajar dong ngambil keuntungan. Nah, mereka tidak peduli apakah itu riba atau enggak. Pokoknya ambil keuntungan aja. Yang menjadi patokan adalah besar atau kecil. Sehingga yang terbayang, riba itu adalah rentenir. Kalau tidak rentenir, ya itu berarti bukan riba. Nah, itu yang keliru ya. Padahal rentenir ataupun bukan, ketika akad dan mekanismenya adalah riba, itu adalah tetap riba. Nah, nah ini penjelasan aja bahwa ya ganja 270 harganya per kilo ya. Eh, sedangkan sapi 150. Jadi murah sapi ya yang halal dibandingkan dengan ganja yang haram. Tapi juga yang murah juga ada yang haram, yaitu babi. Jadi mahal dan murah itu juga tidak jadi patokan ya tentang halal dan haram. Jadi kalau ngambil keuntungan besar kecil itu jangan jadi patokan. Substansinya benar nggak, halal nggak, haram nggak, nah itu bukan dari nominalnya. Jadi wah kok bank syariah lebih tinggi, oh berarti itu tidak syariah ya. Katanya syariah kok tinggi, wah salah itu, enggak. Besar kecil itu tidak terkait dengan itu ya. Nah, contoh misalnya ini ada di sebelah kiri itu adalah kereta rel listrik, yang kanan adalah ojek. Nah, 51 kilometer itu harganya 3.000. Tapi 5 kilometer naik ojek itu 20.000. Nah, kenapa naik ojek lebih mahal meskipun dekat, sedangkan naik kereta rel listrik murah meskipun lebih jauh jaraknya 10 kali lipat ya. Karena kereta rel listrik ekonomis, skala besar. Sedangkan ojek ya satu kendaraan satu orang. Kereta itu satu kendaraan itu ratusan orang sekali jalan ya. Nah, artinya ini masalah bisnis, economic scale, skala ekonomis, bukan bicara halal dan haram. Nah, jadi bank konven saat ini memang besar-besar, paling besar lah boleh kalau Indonesia itu ya. Makanya wajar bisa efisien. Tetapi kalau kita apple to apple, misalnya antara lembaga konvensional dengan lembaga syariah yang sepadan asetnya, sepadan model bisnis sebagainya, sebenarnya sih relatif sama. Contoh, ketika BSI sudah mulai, maaf, ketika BSI sudah merger, nah maka terjadi juga penurunan biaya dananya karena telah terjadi efisiensi. Nah, kita lanjutkan tentang definisi riba dan iwad ya. Nah, jadi tadi riba itu adalah bila tidak ada iwad. Apakah perguliran dana itu ya? Jadi transaksi antara lembaga keuangan dengan nasabah itu ada iwadnya nggak? Ada, bukan riba. Tidak ada iwad berarti riba. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ada iwad bukan riba. Tidak ada iwad tidak riba. Nah, iwad ya. Nah, tadi disampaikan misalnya dari Badruddin Al-Aini, kemudian Imam Sarakhsi ya, bahwa iwad itu adalah transaksi bisnis imbangan, sektor real atau underlying transaction kalau istilah kerennya. Ya.
Nah, jadi tadi, maka dengan demikian, ini berbeda dengan pinjaman yang tidak boleh mengambil keuntungan. Nah, lembaga keuangan itu bisa menjadi syariah, artinya tidak terlarang, tidak haram, ketika melaksanakan proses pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Nah, jadi melibatkan pihak ketiga dan ada underlying transaction-nya, ada imbangan transaksinya. Jadi pertama adalah boleh mendapatkan keuntungan berbentuk margin ketika bentuknya adalah jual beli, ya. Jadi iwannya apa? Ada barang yang diperjualbelikan, maka didapat keuntungan selisih harga beli dan harga jual, margin. Berikutnya adalah mendapatkan keuntungan dari bisnis, ya, bagi hasil, ya. Jadi iwannya apa? Ada bisnis. Kalau tidak ada bisnis, tidak boleh ada keuntungan. Jadi uangnya diserahkan kepada nasabah, nasabahnya diam, tidak melakukan bisnis, tidak ada omset, ya tidak. Tadi uangnya dititipkan kepada nasabah, nasabahnya tidak membelikan barang, ya, ketika ini akadnya wakalah, ya itu juga tidak boleh ada keuntungan karena tidak terjadi jual beli. Atau juga ada manfaat, misalnya sewa menyewa itu kan manfaat, ya. Nah, kalau ada manfaat sewa artinya disewakan lagi, ijarah paralel, ya, dalam hal ini, ya, maka itu dibolehkan. Nah, jadi pada lembaga keuangan syariah boleh mengambil keuntungan bila debitur benar-benar menerima atau adanya manfaat, ya. Manfaat adanya barang, manfaat adanya bisnis, manfaat adanya. Dan itu diterapkan di akad dan dilaksanakan tentu saja, ya. Nah, sedangkan pada lembaga keuangan konvensional itu hanya menyimpan uang. Jadi akadnya, baik lisan ataupun tertulis, bank menyerahkan uang sekian, oleh karena itu debitur berhutang sekian rupiah. Oleh karena itu, debitur berkewajiban membayar pokok sekian, jasa sekian. Nah, nggak ada redaksi membeli barang, apa, sewa menyewa, kemudian atau juga bisnis gitu, ya. Nah, itu pertama dari sisi isi akadnya. Jadi konvensional ada akad, syariah juga ada akad. Tapi substansi akadnya berbeda. Itu pada akad. Kemudian realisasinya, ya benar-benar ada pembelian barang. Benar-benar terjadi sewa menyewa. Benar-benar terjadi bisnis. Nah, kalau konven kan malah nggak peduli realisasi, ya. Yang penting uang yang diserahkan. Nah, jadi dari secara redaksi tertulis akadnya aja itu sudah salah. Karena perjanjiannya, ya, adalah terkait dengan pinjam meminjam uang kalau konven. Nah, kalau di syariah redaksinya itu ya jual beli atau bagi hasil atau sewa menyewa atau ketenagakerjaan atau yang lainnya. Ada iwannya, ya. Nah, jadi demikian, ya. Jadi pembiayaan kalau lembaga syariah itu. Nah, oleh karena itu juga dari sisi kepastian, ya pokoknya kalau nerima uang itu harus bayar bunga deh kalau konven. Padahal manfaatnya belum tentu diterima. Bisa ya, bisa tidak gitu maksudnya. Kalau jadi beli barang ya berarti dia terima barang. Kalau dia bisnis jadi ya dia terima manfaat adanya bisnis. Kalau dia sewa menyewa ya berarti ada manfaat penyewaan. Tapi kalau enggak ya, tapi konven nggak peduli. Kalau syariah hanya boleh mengambil keuntungan kalau ada barang, ada bisnisnya, ada manfaatnya. Nah, ini penjelasan, ya, kalau akadnya kerjasama, nah maka bentuk untungnya adalah bagi hasil. Bentuknya bisa profit sharing, keuntungan bisnis atau revenue sharing. Didapatkan ketika terjadi bisnisnya, fluktuatif. Kalau tutup ya nggak dapat untung, nggak dibagi. Kalau untungnya besar, baginya besar. Kalau untungnya kecil, kecil. Kalau rugi, ya pemilik modal, ya, kalau misalnya di mudharabah, ya, menanggung kerugian. Nah, kalau musyarakah, dua-duanya ini ada sharing modal, nah maka itu adalah berdasarkan porsi modalnya. Nah, kalau jual beli itu
selisih dari harga beli dan selisih harga jual dikurangi harga beli. Nominal rupiahnya memang diketahui dari awal, ya. Dan jumlahnya pun tetap meskipun ada perpanjangan waktu ataupun waktu. Nah, ini bedanya dengan bunga. Kalau bunga kan, ya ketika, nah misalnya ada pembiayaan, tapi pembiayaannya di konvensional, bisa pembiayaan motor ya atau yang lainnya. Memang sih itu pembiayaan yang kita terima motor, yang kita terima barang. Tetapi kan kalau di leasing konven lah katakanlah atau yang ini ya di lembaga-lembaga pembiayaan konven, ya kalau telat dia didenda. Nah, itu berarti masih konven. Ya. Ujroh ya, misalnya berarti lembaga keuangan membayarkan kepada rumah sakit untuk biaya pengobatannya. Nah, kemudian nasabah membayar kepada lembaga keuangan untuk ya secara mengangsur dan sebagainya. Atau biaya sekolah, biaya kuliah. Ada yang misalnya mau anaknya mau kuliah ke Malaysia, ya udah kita bayarin transfer lembaga keuangan ke Malaysia. Nah, kemudian itu mencicil ya. Sewa menyewa rumah atau sewa menyewa ruko dan sebagainya itu juga sama. Nah, jadi ada 3 kelompok besar kerjasama jual beli ijarah, di mana lembaga keuangan ya lembaga keuangan syariah boleh mengambil keuntungan dan bentuk-bentuknya dan karakteristiknya. Nah, ini sebagai kasus model perguliran dana ya. Nah, mungkin sudah dibagikan contoh soalnya. Nah, silakan eh, dijawab ya. Mana apakah model A, model B dan model C. Nah, nah, kita lanjutkan lagi ya bahwa ciri keuangan syariah tidak hanya riba ya. Pertama jelas harus ada saling ridho dan saling kesepakatan. Ya. Tapi kalau hanya ini saja, bukan berarti kemudian tidak riba. Ya. Mohon maaf, saya contohnya agak cukup ekstrim ya. Zina pun itu bisa terjadi ketika saling ridho, tapi tetap itu haram dan dosa besar karena berzina. Jadi bukan masalah saling ridhonya, tapi ada hal lain. Nah, jadi saling ridho penting, tetapi bukan satu-satunya. Kemudian barang dan jasa yang halal ya. Jadi kegiatan bisnisnya, barang-barangnya juga harus halal. Nah, ini juga bukan satu-satunya ya. Nah, tidak goror, jelas. Tidak ada penipuan, ya, tidak ada penggelapan. Kalau sepakat 7 ya 7. Tidak boleh nama di luar kurang, di luar kesepakatan, di luar izin salah satu pihak. Ya. Kemudian tidak mengandung riba ya, tidak mengandung unsur perjudian, spekulasi, menghindari suap, ya. Menghindari ikhtikar, bayinah, jasi, dan jual beli utang. Nah, kezoliman itu adalah yang di nomor 1. Jadi tidak saling ridho ya, atau kesepakatan itu kan, selain itu juga terlarang. Nah, ini ciri-ciri keuangan syariah. Jadi riba itu hanya salah satu. Jadi bukan satu-satunya. Memang ciri khas lembaga keuangan syariah itu adalah tidak mengandung riba. Nah, tapi sekali lagi bukan satu-satunya.